Bakso pedas Nyi Blorong. Di sebuah desa terpencil di Jawa, ada seorang pria bernama Pak Darman yang dikenal sebagai penjual bakso. Sejak remaja, ia sudah menggiling daging sendiri dan membuat kuah kaldu yang gurih. Namun, meski sudah bertahun-tahun berjualan, hidup Pak Darman tak pernah berubah. Gerobaknya kecil dan reot, pelanggannya jarang, dan seringkali ia harus pulang tanpa membawa cukup uang untuk membeli beras. Suatu hari, seorang kawan lamanya yang dulu sama-sama miskin tiba-tiba datang ke desa itu dengan mobil mewah. Temannya, Pak Rengga, bercerita bahwa ia kini menjadi pengusaha sukses berkat bantuan jalan khusus. Awalnya Pak Darman tak mengerti apa maksudnya, hingga Pak Rengga memberi petunjuk. Kalau kau benar-benar ingin hidupmu berubah, datanglah ke pantai selatan pada malam Jumat Kliwon. Panggil namanya, Nyi Blorong, bisik Pak Rengga dengan nada misterius. Pak Darman ragu, tetapi keadaan keluarganya yang semakin sulit membuatnya nekat. Malam Jumat Kliwon, ia pergi ke pantai selatan membawa sesajen, kembang 7 rupa, telur ayam kampung, dan kemenyan. Di bawah cahaya bulan purnama, ia memanggil nama Nyi Blorong. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, ombak bergemuruh, dan di tengah gelap muncul sosok wanita cantik dengan tubuh bagian bawah berupa ekor ular yang berkilauan seperti emas. Wajahnya menawan, tetapi matanya dingin dan menusuk. "Apa yang kau inginkan, manusia?" tanya Nyi Blorong. Pak Darman gemetar, tapi ia menjawab, "Saya ingin warung bakso saya sukses, laris, dan dikenal di mana-mana." Nyi Blorong tersenyum tipis. "Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Namun, kau harus membayar harga yang setimpal." Pak Darman mengangguk, tak peduli apa risikonya. Nyi Blorong kemudian memberi syarat, setiap bulan, ia harus memberikan persembahan berupa nyawa manusia. Jika gagal, nyawanya sendiri dan keluarganya akan menjadi tumbal. Malam itu, Nyi Blorong memberinya sebuah resep rahasia untuk bakso kuah pedas. Resep itu menggunakan bahan-bahan tertentu, termasuk daun hitam yang hanya bisa ditemukan di hutan terlarang. Esok harinya, Pak Darman mulai mencoba resep tersebut. Ketika ia menjual bakso buatannya, hasilnya luar biasa. Aromanya menggoda, rasanya pedas tetapi membuat orang ketagihan. Pelanggannya berbondong-bondong datang, dan dalam hitungan bulan, ia berhasil membuka warung bakso besar yang diberi nama Bakso Pedas Pak Darman. Namun, di balik kesuksesannya, ada rahasia kelam yang tak diketahui siapapun. Setiap malam bulan purnama, Pak Darman pergi ke hutan untuk mencari korban. Awalnya, ia memilih orang-orang asing yang kebetulan melintas. Dengan penuh ketakutan, ia melakukan ritual persembahan kepada Nyi Blorong, berharap semuanya berjalan lancar. Tapi lambat laun, rasa bersalah mulai menghantui dirinya. Wajah-wajah para korbannya muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan penuh dendam. Suara-suara bisikan terdengar setiap kali ia memasak bakso. Kegelisahannya semakin menjadi ketika seorang pelanggan setianya, seorang anak muda bernama Ardi, tiba-tiba menghilang setelah makan di warungnya. Desas-desus mulai menyebar di desa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan warung bakso Pak Darman. Beberapa pelanggan mengaku merasa seperti diawasi ketika makan di sana. Ada pula yang mendengar suara bisikan atau melihat bayangan aneh di dapur. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Pak Darman merasa terjebak. Ia belum menemukan korban untuk persembahan bulan itu. Ia duduk di ruang belakang warungnya dengan wajah pucat, menggenggam pisau dapur sambil memandangi panci besar berisi kuah pedas yang mendidih. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, meskipun semua jendela tertutup rapat. "Darman," sebuah suara halus namun dingin memanggil namanya. Ia menoleh dan melihat sosok Nyi Blorong berdiri di sudut ruangan, tersenyum sinis. "Waktumu hampir habis," katanya. "Mana persembahanku?" Pak Darman memohon, "Aku belum menemukannya. Beri aku waktu lebih lama, tolong." Namun,
Nyi Blorong hanya tertawa kecil. Kau sudah menikmati kekayaan dan kesuksesan. Jika kau tak bisa memenuhi janjimu, kau tahu apa akibatnya. Pak Darman gemetar. Ia tahu ia tak punya pilihan, tetapi ia juga tak sanggup terus-menerus membunuh orang demi mempertahankan kesuksesannya. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat pisau dapur, siap mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum ia sempat melakukannya, sosok Nyi Blorong bergerak mendekat. Kau pikir itu akan menyelesaikan masalah? Bisik Nyi Blorong. Tidak semudah itu, Darman. Aku ingin lebih dari sekadar nyawamu. Kau telah memulai sesuatu yang besar, dan aku ingin melihat bagaimana akhirnya. Nyi Blorong menghilang dalam kabut, meninggalkan Pak Darman yang terduduk lemas di lantai. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan bisa melarikan diri dari perjanjian ini. Pagi itu, warung bakso Pak Darman dipenuhi pelanggan seperti biasa. Antrean panjang membentang hingga ke jalan, dan aroma bakso pedas yang menggoda menyeruak ke udara. Pak Darman mencoba memasang senyum di depan para pelanggan, tetapi matanya menyiratkan ketakutan yang mendalam. Di dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya, apakah ini hari terakhirnya? Malam sebelumnya, setelah pertemuannya dengan Nyi Blorong, Pak Darman merasa dirinya berbeda. Ketika ia mencoba memotong daging untuk baksonya, darah yang menetes dari pisau terlihat lebih gelap, hampir hitam. Ia mendengar bisikan-bisikan halus dari panci kuah yang sedang mendidih, seolah-olah kuah itu hidup dan memperingatkannya. Namun, ia tetap memasak. Ia tahu, jika ia berhenti, warung ini akan sepi, dan kutukan Nyi Blorong akan menghampiri keluarganya. Hari yang mencekam. Di tengah keramaian warung, seorang pelanggan muda bernama Rani, seorang mahasiswa yang sering datang untuk makan bakso pedas Pak Darman, merasa ada yang aneh. Saat ia menikmati semangkuk bakso pedasnya, ia merasakan sesuatu yang lain di kuah itu, rasa yang tak bisa dijelaskan, seperti ada kehidupan di dalamnya. Ia memandang ke arah Pak Darman yang sedang melayani pelanggan lain, dan entah kenapa, wajah pria tua itu terlihat berbeda. Matanya terlihat cekung dan gelap, seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Pak Darman, apa Bapak baik-baik saja? Tanya Rani, setengah bercanda. Pak Darman tersentak. Oh, ya, tentu. Hanya kurang tidur. Warung ini sibuk sekali belakangan. Ia tersenyum tipis, lalu bergegas kembali ke dapur. Rani menatap ke arah dapur yang gelap. Dalam bayang-bayang dapur itu, ia merasa ada sesuatu yang bergerak, seolah ada sosok lain selain Pak Darman di sana. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang. Ketika malam tiba, warung tutup lebih awal. Pak Darman tahu ia tak bisa menghindari apa yang harus ia lakukan. Bulan purnama bersinar terang, dan angin malam terasa dingin menusuk. Ia berdiri di dapur, memandangi panci besar berisi kuah bakso yang mendidih. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka perlahan dengan suara berderit. Angin dingin masuk ke ruangan, dan sosok Nyi Blorong muncul di hadapannya. Kali ini, ia terlihat lebih menyeramkan. Wajahnya tetap cantik, tetapi tubuh ular emasnya bersinar lebih terang, dan matanya memancarkan tatapan tajam. Mana persembahanku, Darman? Tanya Nyi Blorong dengan nada dingin. Pak Darman berlutut, tubuhnya gemetar. Aku belum menemukan korban. Tolong, beri aku waktu. Hanya sedikit lagi. Nyi Blorong mendekat, mengangkat wajah Pak Darman dengan ujung ekornya yang dingin. Kau tahu aturannya. Tak ada tumbal, maka aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga. Pak Darman menangis. Ia tahu Nyi Blorong tak akan menunggu lagi. Ketika ia mencoba berbicara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Pak Darman? Suara itu milik Rani. Ia masuk ke dapur, membawa ponselnya dengan senter menyala. Bapak di sini?
Saya lupa membawa dompet saya tadi. Mau ambil? Kata-katanya terhenti ketika ia melihat sosok Nyi Blorong. Mata Rani membelalak, dan ponselnya jatuh ke lantai, memancarkan cahaya yang membuat bayangan Nyi Blorong terlihat lebih menyeramkan. Rani menatap Pak Darman, yang berlutut di lantai, lalu ke arah Nyi Blorong. Apa ini, Pak? Apa yang terjadi? Pergi, Rani. Cepat pergi dari sini, teriak Pak Darman, panik. Namun, sebelum Rani sempat bergerak, Nyi Blorong tersenyum sinis. Sepertinya aku tak perlu menunggu lebih lama lagi, katanya. Dalam sekejap, ekornya yang panjang melilit tubuh Rani. Gadis itu berteriak, tetapi suaranya tenggelam oleh gemuruh kuah dalam panci besar. Pak Darman mencoba melawan, tetapi ia tahu tak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa menunduk, menangis, sementara Nyi Blorong membawa Rani ke dunia gaibnya. Bayangan baru. Setelah kejadian itu, warung bakso Pak Darman kembali seperti biasa. Pelanggan tetap datang, bahkan jumlah mereka semakin banyak. Namun, setiap kali ia memasak, ia merasa ada mata yang mengawasinya. Di malam-malam sepi, ia mendengar suara Rani memanggil namanya dari dapur. Aroma kemenyan terkadang muncul tanpa alasan, bercampur dengan wangi kuah pedas yang mendidih. Sementara itu, seorang pelanggan baru datang ke warung. Lelaki itu terlihat seperti pendatang, dengan wajah keras dan tatapan tajam. Ia duduk di sudut, memesan seporsi bakso pedas, dan memperhatikan gerak-gerik Pak Darman. Setelah mencicipi baksonya, lelaki itu berbisik, "Pak Darman, saya tahu rahasia warung ini. Hati-hati, karma selalu menagih." Pak Darman terpaku, tubuhnya gemetar. Siapa lelaki itu? Bagaimana ia tahu? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Di malam yang sama, Pak Darman memutuskan untuk mengunci dapur lebih awal. Namun, saat ia hendak pergi tidur, ia mendengar pintu dapurnya terbuka pelan. Ia berjalan mendekat, dan dari balik pintu, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Aka Darman berdiri kaku di depan pintu dapur yang perlahan terbuka. Angin dingin menyusup masuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah ragu, ia mendekat. Cahaya remang-remang dari lampu dapur memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Siapa di sana? Suaranya terdengar serak, hampir berbisik. Tak ada jawaban. Hanya terdengar suara pintu berderit, diikuti gemericik air di dalam panci besar tempat kuah bakso mendidih. Bau anyir tiba-tiba tercium, bercampur dengan aroma pedas yang memikat, menciptakan sesuatu yang membuat perutnya mual. Pak Darman menyalakan lampu dapur sepenuhnya. Pandangannya tertuju ke arah panci besar di atas kompor. Permukaan kuahnya terlihat aneh, bergolak dengan gerakan yang tidak wajar. Dalam sekejap, ia melihat bayangan wajah seseorang, Rani, muncul di dalam kuah itu, menatapnya dengan mata yang penuh dendam. "Pak Darman," suara itu terdengar seperti gumaman dari dalam panci. Pak Darman mundur ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak, ini tidak nyata, ini hanya halusinasiku," katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, suara itu semakin jelas. "Pak Darman, kau tak bisa lari, nyawaku ada di tanganmu." Pak Darman berteriak, menjatuhkan sendok besar yang ada di tangannya. Ia berlari keluar dari dapur, mengunci pintu dengan gemetar. Keesokan harinya, warung bakso kembali buka seperti biasa. Pelanggan tetap datang berbondong-bondong, menikmati bakso pedas yang membuat mereka ketagihan. Namun, di pojok warung, lelaki misterius yang kemarin datang kembali terlihat. Ia duduk diam, memesan seporsi bakso pedas, dan memandangi Pak Darman dengan tatapan yang menusuk. Setelah selesai makan, lelaki itu memanggil Pak Darman. "Pak, bisa kita bicara sebentar?" tanyanya. Suaranya tegas namun terdengar menenangkan. Pak Darman ragu sejenak, tetapi ia tak ingin menimbulkan kecurigaan.
Ia mengangguk dan duduk di depan lelaki itu. Saya Arga, katanya memperkenalkan diri. Saya seorang peneliti tradisi mistis Jawa. Saya sudah lama mendengar cerita tentang warung ini. Pak Darman terdiam, matanya berkedip cepat. Cerita? Cerita apa, Pak? Ia mencoba terdengar tenang, tetapi keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Arga tersenyum tipis. Tentang seorang pedagang yang membuat perjanjian dengan Nyi Blorong demi kesuksesan. Saya tahu apa yang sedang terjadi di sini, Pak Darman. Jantung Pak Darman serasa berhenti. Ia mencoba menyangkal, tetapi lidahnya keluh. Arga melanjutkan, saya tak datang untuk menghakimi, Pak. Saya tahu tekanan hidup bisa membuat orang mengambil keputusan yang sulit. Tapi saya harus memperingatkan Anda, perjanjian dengan makhluk seperti itu tak pernah berakhir baik. Pak Darman menunduk, tangannya gemetar. Saya tidak punya pilihan, Pak Arga. Keluarga saya, mereka bergantung pada saya. Jika saya tidak memenuhi perjanjian itu, nyawa mereka yang akan diambil. Arga mengangguk perlahan. Saya mengerti. Tapi ada cara untuk memutus perjanjian itu. Tidak mudah, dan Anda harus siap menghadapi risikonya. Pak Darman menatap Arga dengan harapan kecil. Apa yang harus saya lakukan? Malamnya, Arga meminta Pak Darman untuk mengantarnya ke dapur. Arga ingin melihat panci besar tempat kuah bakso itu dimasak. Dengan ragu, Pak Darman membuka pintu dapur, dan aroma pedas segera menyeruak keluar. Ini pancinya, kata Pak Darman sambil menunjuk ke arah panci besar yang kini terlihat lebih gelap dari biasanya. Arga mendekat, menatap kuah yang mendidih dengan serius. Ini bukan kuah biasa, katanya. Ini telah menjadi media antara dunia manusia dan dunia gaib. Setiap mangkuk yang dimakan pelanggan mengikat mereka pada energi gaib yang ada di sini. Pak Darman terperanjat. Apa maksudnya? Apakah pelanggan saya juga dalam bahaya? Arga mengangguk pelan. Mereka mungkin tak menyadarinya, tapi mereka sudah terikat dengan energi Nyi Blorong. Jika ini terus berlanjut, mereka akan menjadi bagian dari tumbal berikutnya. Pak Darman menelan ludah. Ia merasa kepanikannya semakin menjadi. Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikannya? Arga mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi kemenyan dan beberapa daun yang ia sebut sebagai daun pamungkas. Kita harus melakukan ritual pemutusan malam ini. Tapi Anda harus tahu, Nyi Blorong tidak akan tinggal diam. Jika kita gagal, Anda akan kehilangan lebih dari yang sudah Anda korbankan. Pak Darman terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan tegas. Saya akan melakukannya. Saya tak bisa terus hidup seperti ini. Malam itu, di dapur warung bakso, Arga memulai ritualnya. Ia menyalakan kemenyan dan menaburkan daun pamungkas ke dalam panci besar. Kuah yang mendidih mulai bergolak lebih hebat, menghasilkan suara seperti raungan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di dalam ruangan, dan sosok Nyi Blorong muncul di depan mereka. Ia terlihat marah, matanya menyala seperti bara. Kau berani melawan perjanjian ini, Darman? Suaranya menggema di seluruh ruangan. Pak Darman gemetar, tetapi Arga berdiri tegap di depannya. Perjanjian ini harus diakhiri. Kau sudah mengambil terlalu banyak. Nyi Blorong tertawa sinis. Tidak semudah itu. Jika kau ingin memutuskan perjanjian, kau harus menukar tumbal terakhir. Apa kau siap membayar harganya, Darman? Pak Darman menatap Nyi Blorong dengan air mata mengalir. Ambil saja nyawaku, tapi lepaskan semua yang sudah kau ikat. Namun, sebelum Nyi Blorong menjawab, panci besar di dapur itu tiba-tiba meluap, menyemburkan kuah pedas ke seluruh ruangan. Sosok Rani muncul dari dalam panci, tubuhnya bercahaya. Ia menatap Nyi Blorong dengan wajah penuh amarah. Perjanjian ini akan berakhir malam ini, kata Rani dengan suara yang berbeda, seperti digerakkan oleh kekuatan lain.
Kuah pedas yang menyembur menciptakan kabut tebal di seluruh dapur. Ketika kabut perlahan memudar, Pak Darman tak bisa melihat apa yang terjadi pada Arga, Nyi Blorong, atau Rani. Ia hanya berdiri sendirian di dapur, dengan panci yang kini kosong. Namun, suara Nyi Blorong masih menggema di telinganya. Ini belum selesai, Darman. Pak Darman berdiri terpaku di dapur yang kini terasa hampa. Panci besar tempat kuah baksonya mendidih kini kosong dan dingin. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah-olah semua energi telah tersedot keluar. Namun, gema suara Nyi Blorong yang terakhir, ini belum selesai, Darman, masih menghantui pikirannya. Ia memanggil nama Arga dan Rani, tapi tidak ada jawaban. Rasa bersalah menghantam dadanya. Ia bertanya-tanya apakah ritual itu berhasil atau justru membawa bencana lebih besar. Keesokan paginya, Pak Darman memutuskan untuk membuka warung seperti biasa. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi selain melanjutkan hidup. Pelanggan tetap datang, dan semuanya tampak berjalan normal, tetapi ada hal aneh yang mulai ia perhatikan. Setiap kali ia memasak, ia merasa ada mata-mata yang mengawasinya dari sudut dapur. Di pojok ruangan tempat ia biasa menyimpan panci besar, kini ada noda hitam yang tidak bisa ia bersihkan, tidak peduli sekeras apa ia mencoba. Di malam hari, suara langkah kaki terdengar di dapur meskipun warung sudah tutup. Kadang-kadang, ia mendengar suara Rani memanggil namanya dengan nada lembut, tapi juga penuh dengan rasa sedih. Seminggu setelah ritual, seorang lelaki tua dengan jubah putih datang ke warung Pak Darman. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Wisesa, seorang dukun tua yang pernah menjadi mentor Arga. Saya datang karena Arga belum kembali, katanya. Ia memberitahu saya tentang misinya untuk membantu Anda. Pak Darman menunduk dengan rasa bersalah. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Ki, dia menghilang bersama Rani dan Nyi Blorong. Ki Wisesa memandangi dapur dengan mata tajam. Energi di tempat ini masih kuat, dan ritual itu belum selesai sepenuhnya. Ada satu langkah terakhir yang harus Anda lakukan, Darman. Jika tidak, Anda dan semua yang terhubung dengan warung ini akan jatuh ke dalam kutukan yang lebih dalam. Pak Darman gemetar. Apa yang harus saya lakukan, Ki? Ki Wisesa mengeluarkan sebuah keris kecil yang tampak kuno. Anda harus pergi ke tempat asal Nyi Blorong di tengah lautan. Di sana, Anda harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga dari hidup Anda untuk memutuskan perjanjian ini. Pak Darman, ditemani oleh Ki Wisesa, melakukan perjalanan ke pantai selatan. Dengan membawa keris dan segenggam tanah dari warungnya, mereka berdiri di atas batu karang yang menghadap lautan. Angin malam bertiup kencang, dan suara deburan ombak terasa seperti raungan makhluk gaib. Ki Wisesa mulai melantunkan doa dan mantra, memanggil Nyi Blorong untuk menuntaskan perjanjian terakhir. Ombak besar tiba-tiba menggulung, dan dari dalam lautan, muncul sosok Nyi Blorong dengan ekor emasnya yang berkilauan di bawah sinar bulan. Kau datang lagi, Darman, katanya dengan senyum licik. Apa yang akan kau tawarkan kali ini? Pak Darman terdiam. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi berat untuk mengatakannya. Akhirnya, dengan air mata mengalir, ia berkata, ambil nyawaku. Biarkan keluargaku dan pelanggan-pelangganku bebas dari kutukan ini. Nyi Blorong tertawa kecil. Pengorbananmu diterima, Darman. Tapi ingat, setiap perjanjian memiliki bayaran. Mereka yang pernah mencicipi kuah bakso pedasmu tidak akan pernah benar-benar bebas. Mereka akan selalu membawa jejakku dalam hidup mereka. Sebelum Pak Darman sempat membalas, Nyi Blorong mengangkat ekornya, dan tubuhnya tersedot ke dalam lautan bersama Pak Darman. Ki Wisesa kembali ke warung dengan rasa lega sekaligus sedih. Warung itu kini terasa kosong dan dingin, tetapi noda hitam di dapur telah menghilang. Pelanggan yang datang keesokan harinya heran karena warung itu ditutup.
Tidak ada tanda-tanda Pak Darman atau siapapun yang tinggal di sana. Namun, di tengah ruangan, tersisa satu mangkuk bakso pedas yang masih berasap. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Di suatu tempat di lautan, Pak Darman berdiri di atas batu karang, menatap ombak yang bergulung. Ia merasa ringan, tetapi ia tahu dirinya tidak sepenuhnya bebas. Suara Nyi Blorong masih berbisik di telinganya. Darman, kita belum selesai. Aku selalu di sini, menunggumu. Legenda warung bakso pedas itu terus hidup. Orang-orang yang pernah makan di sana mulai mengalami mimpi aneh tentang seorang gadis yang memanggil mereka dari balik panci besar. Dan di malam-malam tertentu, warung kosong itu terlihat menyala dari dalam, seperti ada yang sedang memasak sesuatu di dapur. Apakah warung itu benar-benar bebas dari kutukan? Atau Nyi Blorong telah meninggalkan jebakan terakhir?